Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Cang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio dan Cang Wahab juga seperti biasa selalu dikawani dengan Pak Yus Rizal, ya, budayawan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Anu Bapak mulai kita kali ini membahas mengenai masalah puyang. Nah, puyang ini anu Bapak mulai apa sih sebenarnya puyang, apa sebangsa dengan empu atau dan sebagainya, yang pastinya yang punya kesaktian yang lebih tinggi atau yang luar biasa. Kalau metode Bapak mulai jangan lupa untuk lebih lanjut cerita ini kayak diklik di tombol subscribe kita dan jangan lupa di share dengan yang lainnya supaya kita termotivasi untuk membuat video-video yang lainnya. Untuk Bapak mulai ya pun. Iya. Nah, Pak Rizal, iya. Kalau bertanya apa kabar, tentunya dengan kehadiran Pak Rizal di sini, Jang Wahab juga bisa lihat keadaannya pasti sehat walafiat. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Rizal ini selaku narasumber, Jang Wahab pribadi mungkin dengan yang lainnya mendoakan supaya Pak Rizal sehat selalu, sehingga Pak Rizal selalu memberikan informasi-informasi terkini tentang cerita-cerita masa lalunya. Iya. Ya, atau cerita-cerita yang masa lalu yang berkembang di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, Pak Rizal, kita berbicara mengenai masalah puyang. Wah, tentunya luar biasa. Jang Wahab juga sampai ya mana sih harus ngomong apa bahwa di Kayu Agung ini ternyata banyak nih yang puyang-puyang. Bahkan yang Ondo Bapak mulai tidak tahu sebenarnya ternyata ada puyang ini. Nah, kalau di daerah-daerah lain yang saya tahu Jang Wahab mungkin sekelas dengan empu ya mungkin. Ya. Nah, jadi di masyarakat Kayu Agung ini Ondo Bapak mulai ada yang namanya puyang. Kalau tidak salah, bahasan kita kali ini mengenai masalah puyang tapak gajah, ya. Nah, puyang tapak gajah. Kalau tapak biasa, kalau tidak kaki, kalau tidak tangan. Iya, antara dua itu. Nah, sekarang yang lebih membingungkan lagi mungkin karena informasi belum dijelaskan, tapak itu ada tapak gajah. Yang manunian sih tapak gajah itu? Baik, kalau itu Anda Bapak mulai jawab, nah bakal bertanya dengan Pak Rizal ya. Siapa sih sebenarnya yang namanya puyang tapak gajah itu? Ya, Iya. kebetulan di Wahab ya. Iya. Kita kali ini sesuai dengan apa yang ditanyakan, sepertinya kita itu diburu ya, untuk menggali dan menggali kisah-kisah lama yang sudah hilang dari permukaan. Nah, ya. benar. Sesuai dengan cerita ya, dari mulut ke mulut, dari tahun ke tahun ya. Cerita tentang puyang tapak gajah ini ya, ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17 dan sampai abad ke-19 orang-orang tertentu masih percaya dengan keberadaan daripada puyang tapak gajah ini. Iya. Nah, sebenarnya siapa sih puyang tapak gajah itu tadi kan? Iya. Nah, puyang tapak gajah ini sampai sekarang orang tidak tahu. Nah, makanya dia ini tergolong dalam cerita-cerita bentuk misteri. Iya. Jadi puyang tapak gajah ini ada tapi tiada. Iya. Mengapa kehadirannya itu dianggap misteri itu? Ya, karena orang tahunya dalam cerita. Oh iya. Tetapi dia sering muncul di alam nyata. Iya. Nah, terus yang namanya tapak gajah itu sendiri ya memang atau gelar atau memang apa namanya panggilan atau memang benar-benar tapaknya seperti kaki gajah atau tangan gajah? Nah, ini yang termasuk dalam halusinasi misteri tadi. Iya. Kalau orang zaman dulu kan, kalau sudah mendengar suara orang berjalan ya, sehingga pelataran itu agak
geger atau goyang ya, orang mengatakan awas ada puyang tapak gajah. Nah, terkadang hanya mendengar suara-suara gemuruh daripada tanah atau rumah yang seperti orang melangkah-langkah itu kan, orang memijak itu orang berasumsi, nah itu ada puyang tapak gajah. Tetapi dengan kondisi itu ada yang takut, ada yang kesenangan. Nah, kalau dianggap itu misteri, Ya, berarti itu semacam sosok apa dia? dia manusia. Manusia. Ya. Seperti sosok manusia biasa. Sosok manusia biasa. Ya. Nah, kehadirannya itu memang selalu berwujud sebagai penolong atau hal-hal yang menyeramkan, sehingga ya kehadirannya kata Pak Yusijal tadi, awas ada puyang tapak gajah. Nah, itu ditakuti atau memang bagaimana? Ya. Bagian imannya kuat. Dia memperkirakan atau memprediksi puyang tapak gajah itu adalah sosok yang halus ya, yang bisa memberikan suatu keberuntungan. Iya. Tapi kalau orang yang katakanlah nalar-nalar daya imajinasi dia itu mengarah ke hal-hal yang buruk dan mendengar suara gemuruh langkah kaki tuan tapak gajah pun dia sudah menghindar. Nah, si tuan tapak gajah ini kan, dia ini dikatakan misteri. Dia ini munculnya pada waktu-waktu tertentu. Meskipun masyarakat kayak Agung itu sendiri sebenarnya tahu kalau puyang tapak gajah itu tidak ada orangnya itu kan. Tetapi mereka tuh percaya tuan tapak gajah itu ada. Tapi keberadaannya itu karena suaranya yang seperti langkah gajah itu mungkin bukan karena dia meninggalkan jejak, tapi ya kakinya seperti kaki gajah, bukan ya? Bukan. Keberadaannya itu. Jadi gemuruh suara langkahnya itu sama dengan langkah-langkah gajah pada saat dia misalnya melintasi suatu kawasan dan sebagainya. Lantas sampai sekarang bagaimana kondisi cerita ini? Tentang cerita yang tapak gajah. Mungkin karena pengaruh katakanlah pergeseran nilai-nilai budaya, nilai kepercayaan dan sebagainya kan, nilai keyakinan. Orang-orang menilai bahwa cerita-cerita puyang tapak gajah ini untuk sekarang ini sudah langka untuk diketahui atau untuk dikenali kan itu. Bagaimana cara masyarakat saat ini untuk bisa meyakini bahwa puyang tapak gajah itu sebenarnya sebuah misteri, tapi dikatakan ada, memang tidak ada. Nah, jadi kalau bisa dibayang-bayangkan oleh nenek-nenek terdahulu, mungkin dijadikan satu dongeng walaupun itu nyata, dongeng ke anak cucunya bahwa puyang tapak gajah itu sosoknya begini loh orangnya, pakai kumis. Itu kira-kira ada nggak yang pernah membayangkan itu diceritakan ke anak cucunya? Akhirnya Di Wahab terpancing juga ya. Iya. Sebenarnya pada hakikatnya kan, puyang tapak gajah ini adalah sebuah cerita ya. Tapi orang lama menganggap itu ada tapi tiada. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang-orang zaman dulu menjadikan cerita ini sebuah bentuk dongeng untuk menina-bobokkan anak-anak kan. Dalam dongeng atau dikisahkan dalam cerita dongeng ya, puyang tapak gajah ini adalah sosok kiai. Sosok kiai. Tetapi dia ini ada yang mengatakan kalau terdengar suara puyang tapak gajah ya, dan ada bau-bau kemenyan ya. Nah, biasanya orang yang katakanlah ada nasib mendengar suara seperti itu dan dia punya kekebalan iman, terkadang di hadapannya muncul sosok puyang tersebut kan. Nah, dia ini
dikatakan adalah orang yang punya kekuatan di bidang agama kan. Jadi sosok kiai kan. Biasanya orang yang sempat mendengar dan melihat kenyataan daripada Puyang Tapak Gajah ini, dia akan mendapat rezeki yang berlimpah. Nah, tetapi ada ini ya, ada kontradiksinya kan. Kalau orang saat mendengar ada gemuruh suara seperti suara gajah berlari kan, dia langsung mencemooh, percaya kamu sama Puyang Tapak Gajah kan. Biasanya orang yang menyebut itulah yang akan menjadi korban, entah dia dapat musibah apa. Nah, justru itulah orang-orang kaya itu zaman dulu ya menilai tentang Puyang Tapak Gajah ini ada takut, ada bahagia. Wah, itu ya. Bahagianya takut kalau dia itu kebagian seperti ya misalnya kita ketiban rezeki nomplok kan. Takutnya kalau kita terlanjur mencemooh, akhirnya dia mendapat imbas dari dari perkataannya itu. Jadi Pak Yusijal tadi yang jawab sempat sedikit penasaran bahwa cerita ini antara ada dan tiada, cuman diyakini ada. Nah sekarang adakah pernah yang para orang tua terdahulu atau nenek-nenek kita itu menceritakan kepada cucu-cucunya bahwa sosoknya itu begini loh? Nah, misalnya sebangsa bagaimana ya dia kiai tapi memang pakai identiknya misalnya pakaian apa gitu ya. Nah itu kira-kira. Nah itu orang justru menilai dia itu atau mengatakan dia itu seorang kiai karena kemunculannya bagi orang yang sering pernah melihat. Dia itu memakai sorban, dan dengan wajah kearab-araban. Itu dia Bapak Malimana. Ya kalau itu ada Bapak Malimana, sebelum akhiri dari obrolan kita siang ini juga mungkin Pak Yusijal akan memberikan satu motivasi ke depannya sehubungan dengan nilai-nilai cerita yang berkembang di masyarakat Kayabung Kabupaten Ogan Komering ini untuk kedepannya generasi muda tentunya. Kami berharap dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang sempat menonton channel yang kami ketengahkan ini kan, terutama untuk generasi muda kan, dan masyarakat Kayu Agung baik yang tinggal di daerah kelahiran maupun yang di perantauan kan. Tujuan utama kami untuk mengetengahkan cerita-cerita lama kepada Anda semuanya itu untuk memperkaya pengetahuan saudara-saudara tentang masa lalu, baik itu cerita, nilai budaya dan sebagainya yang pernah ada di daerah kelahiran Anda. Mudah-mudahan cerita tentang Puyang Tapak Gajah ini, apakah itu pernah ada yang mendengar atau memang tidak pernah mendengar, nah kenyataannya inilah salah satu bagian daripada cerita yang pernah ada di daerah Kayu Agung sebagai tanah kelahiran kami. Luar biasa Bapak Malimana. Tapi jawab sebenarnya berharap berharap cerita-cerita yang disampaikan itu baik berupa cerita rakyat atau legenda atau misteri dan sebagainya, mungkin ada yang menonton terutama produser film. Iya, kita berharap sekali ya kalau memang wah ini dianggap luar biasa karena memang di Pulau Jawa sana mungkin ada cerita-cerita yang maaf saya katakan itu yang itu saja, tapi mungkin Bapak Malimana atau sang produser datanglah ke kami. Nanti ada banyak informasi yang bakal Bapak gali di sana, terutama mengenai masalah cerita-cerita yang unik untuk diangkat ke film layar lebar sekalipun itu. Ayo kita berharap memang begitu. Dewa pada kenyataannya kita daerah Kayu Agung ini paling kaya dengan cerita-cerita lama kan yang bentuknya bentuk misteri dan sebagainya. Kalau bentuk misteri itu diangkat ke layar
film layar lebar, wah Iya. bukan main. Bukan main ya. Iya. Iya. Kita selama ini sudah menonton ya film-film yang berkembang, Iya. yaitu apa namanya film-film Pulau Jawa, luar biasa sambutannya. Iya. Luar biasa, sampai sekarang kita sampai hafal judul-judulnya. Iya, Ya. iya. Ya, mudah-mudahan yang di Pulau Jawa juga sekali-kali itu menonton film kami ya. Iya. Mudah-mudahan itu juga ya akan ditoleh oleh produser perfilman ya. Iya. Ya, baik kalau metode Papa Malimana kita cukupkan sampai di sini bincang-bincang kita, dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.